Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Abdul Karim dengan NIM 201232910 dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan buku sinopsis metodologi studi Islam yang karangannya Dr. Andes Atang Abdul Hakim MA, diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya nomor ISBN 97951490075 dengan jumlah halaman 240 untuk memenuhi syarat ulangan tengah semester. Dosen pengampu Bapak Ridho Riyadi, MPDI. Dalam buku ini, metodologi studi Islam dibagi dalam 3 topik. Pertama, Islam, kebudayaan, dan penelitian. Pada bagian ini, metode memahami Islam paling tidak diperkenalkan melalui 3 sisi. 1. Memahami Islam dari sisi agama-agama. 2. Memahami Islam dari sisi budaya. 3. Memahami Islam dari sisi penelitian. Kedua, Islam, doktrin, sejarah, dan studi kawasan. Pada bagian ini, paling tidak diperkenalkan 3 cara memahami Islam, yaitu memahami Islam dari sisi doktrin yang dikandungnya. 2. Memahami Islam dari sisi sejarah. 3. Memahami Islam berdasarkan kawasan dunia, baik yang regional maupun lokal. Ketiga, Islam, tradisi, dan modernitas. Pada bagian ini diperkenalkan cara memahami Islam dari sisi umat Islam. Oleh karena itu, pada bagian ini kita berusaha memahami Islam dari sisi kemanusiaan yang meliputi 1. Cara memahami Islam dari sisi respon umat Islam terhadap tradisi lokal dan globalisasi. 2. Cara memahami Islam dari sisi moral. 3. Memahami Islam dari sisi individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, berdasarkan pengalaman penulis, materi tersebut tidak mungkin dapat disampaikan secara keseluruhan, kecuali setelah dilakukan penyederhanaan. Maka dalam upaya menyederhanakannya, dibagi menjadi 3 tema besar, yaitu 1. Islam, kebudayaan, dan penelitian. 2. Doktrin, sejarah, dan studi Islam kawasan. 3. Islam dan modernitas. Tema pertama adalah Islam, kebudayaan, dan penelitian, terdiri dari 5 bab. Yang pertama, Islam dan agama-agama. Yang kedua, peran Islam dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, Islam dan kebudayaan. Yang keempat, Islam dan kebudayaan Indonesia. Yang kelima, penelitian agama dan model-modelnya. Tema yang kedua, doktrin, sejarah, dan studi Islam kawasan, dibagi beberapa bab sebagai berikut. Bab yang pertama, Al-Quran sebagai sumber. Bab yang kedua, hadis sebagai sumber ajaran Islam. Bab yang ketiga, ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Bab yang keempat, doktrin kepercayaan dalam Islam. Ketiga, Islam, tradisi modernitas, Islam di dunia kontemporer. Pemahaman terhadap Islam sebagai suatu objek
kajian ilmiah tentu saja merupakan suatu langkah yang niscaya dalam kenyataannya. Bahkan umat Islam sudah merealisasikan dalam bentuk pencarian ilmu-ilmu keislaman baik melalui pesantren, sekolah, maupun perguruan tinggi. Para santri menyebut penggambaran intelektual semacam itu sebagai tafakuh fi al-din. Di Indonesia, kegiatan-kegiatan studi keislaman memang dapat kita jumpai dengan mudah, namun kini muncul tuntutan yang serius untuk meningkatkan aspek kualitasnya. Pemahaman yang berkualitas terhadap Islam dipandang sangat berpengaruh terhadap keberagaman umat Islam, khususnya pengembangan mata kuliah metodologi studi Islam bisa jadi merupakan respon terhadap tuntutan tersebut. Buku ini merekam upaya kreatif untuk menumbuhkan kajian keislaman. Nah, itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.